Hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan, minimal 5 karung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, mari kita ikuti cuplikan video berikut ini. Hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung. Sahabat muslim dimanapun berada, dari video barusan kita tahu bahwa muhibbin dari Habib Lutfi bin Yahya yang diceritakan itu tiap tahun minimal setor uang infak makan, setor uang hasil infak makam yang dia tunggui itu per tahun 5 karung. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa fokus bahwa selama ini desas-desus tentang makam-makam palsu atau pemalsuan makam itu semata-mata ada motif ekonomi dan yang lain. Ada motif ekonomi dan yang lain. Semacam itu. Kesimpulannya, kita pribumi Indonesia ini diperbudak oleh mereka dengan mengadakan propaganda atau dengan mengadakan makam-makam palsu. Dengan framing-framing demikian dari orang-orang Nahdliyin, jelas mereka akan hadir ke makam-makam keramat itu untuk bertawassul dan berkirim doa dengan harapan Allah memberikan pengabulan dari doa-doa kita. Nah, berarti selama ini kita ini dibodohi. Coba bagi pembela Ba'alwi, kenapa Habib Lutfi berbuat demikian? Sekali lagi, bagi pembela Ba'alwi, kenapa Habib Lutfi berbuat semacam ini? Makamnya palsu, infaknya ada jelas. Infaknya bisa saja ditarik untuk kepentingan pribadi, karena di situ tidak ada aturan khusus. Siapa itu yang mengisi infak? Ya orang-orang Indonesia, orang-orang awam yang tidak mengerti apa-apa itu. Dibantu oleh orang-orang pribumi yang juga tidak tahu apa-apa, itu termasuk awam juga. Para muhibbinnya. Percaya seakan-akan dianggap beliau Habib Lutfi itu seorang aulia Allah atau min ba'dil aulia. Padahal kenyataannya semacam ini. Ini kita namanya diperbudak, cuma belum sadar saja sampai hari ini. Dengan melihat kompleknya kejahatan Ba'alwi di Indonesia, harusnya ulama-ulama sepuh yang pribumi itu sadar. Minimal mendukung. Minimal itu mendukung. Artinya mendukung dari tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang menyadarkan pribumi. Kalau mendukung Ba'alwi itu dipertanyakan ada apa ini? Padahal kita pribumi ini sudah dihancurkan habis-habisan, mulai dari mental,
Semuanya takut. Mulai dari spiritual, percaya kalau mereka itu keturunan Nabi. Padahal Yahudi, ini fakta. Fakta ilmiah lagi. Fakta secara kitab nasab. Tapi semuanya pada diam. Dari ulama-ulama sepuh. Itulah yang mengherankan. Saya tahu itu. Jawabannya mereka takut kepada Ba'alwi, itu aja. Atau mereka masih ada hubungan. Entah itu menantunya, besannya, semacam itu. Sehingga tadi itu mengesampingkan. Karena ada hubungan menantu, hubungan besan, mengesampingkan kebenaran tadi. Walaupun mereka itu salah, jelas salah, tetap dibela. Inilah ulama-ulama Indonesia. Lah kecuali para pembela dari ulama-ulama kita yang masyhur itu membela dengan argumen yang jelas. Oh, ini kelemahan tesis Ki Haji Imaduddin Utsman. Jawaban tesis Ki Haji Imaduddin Utsman. Jawaban secara filologi. Jawaban secara kajian ilmiah tes DNA. Begini DNA-nya itu. Kok bisa G itu begini? Kasih penjelasan. Jika tidak itu dipertanyakan, kenapa dibela semacam itu. Sebenarnya kita semua tahu pimpinan terhebat dari Ba'alwi itu adalah di masa kini, masa saat ini itu Habib Lutfi bin Yahya. Tapi faktanya di lapangan beliau memalsukan makam. Tidak bisa dihindari ini. Kenapa dilakukan itu? Ini yang perlu dijawab dengan hati nurani. Kenapa dimalsukan makam-makam itu? Lalu pertanyaan, kenapa membelokkan sejarah NU atau merubah sejarah NU? Coba ditanyakan itu bagi orang-orang Nahdiyin, jangan diam. Hati nuraninya aja yang bertanya, kenapa dia berbuat semacam itu? Sebagaimana buku yang dikarang oleh anak buah Habib Lutfi yang mengisahkan kehebatan Habib Lutfi, yaitu buku Cahaya dari Nusantara. Di sana memuat bahwa Hasyim Asy'ari itu membentuk Nahdlatul Ulama atas restu 5 habaib. Kenapa itu terjadi? Harusnya kita berpikir secara logika. Kenapa Habib Lutfi berbuat demikian? Kalau merunut kepada kisah-kisah panjang dari para habaib, habaib itu adalah orang NU atau musuh NU sebenarnya. Sekali lagi pertanyaannya, habaib itu orang NU apa musuh NU? Ini harusnya dijawab. Minimal dalam hati kita bertanya, kalau musuh NU ya jangan didekati atau dilawan. Kalau mereka orang NU, kenapa memalsukan sejarah NU? Kenapa memusuhi cucu pendiri NU dengan mengatakan buta mata dan buta hati? Kenapa lagu Yalal Waton itu diakuisisi hak ciptanya padahal dia bukan apa-apa? Sahabat muslim dimanapun berada, sekali lagi kita semua perlu menyuarakan bahwa Habib Ba'alwi di Indonesia ini adalah bukan keturunan Rasulullah. Awal mula mereka datang yaitu didatangkan oleh Belanda yang bernama Habib Utsman, datuk dari para habaib di Indonesia. Mereka Habib Utsman didatangkan oleh Belanda untuk menghalangi, menghambat perjuangan ulama-ulama Indonesia waktu itu melawan kolonial Belanda. Bahkan di dalam kitabnya Manhajul Istiqomah, Habib Utsman bin Yahya mengatakan bahwa yang melawan terhadap kolonial Belanda itu adalah perlawanan kaum setan. Dan banyak lagi sejarah yang bisa diungkap bahwa Habib Utsman bin Yahya itu adalah antek Belanda atau mufti Batavia. Lantas sampai pada hari ini sebenarnya mereka semua itu adalah sisa-sisa
dari antek-antek Belanda. Dibuktikan dengan hasil tes DNA bahwa haplogrup dari klan Ba'alwi Habaib di Indonesia itu adalah G. Sama dengan para penjajah Belanda itu, haplogrupnya adalah G, yaitu Yahudi, Askenazi, orang-orang Eropa. Keturunan Rasulullah secara internasional itu adalah J1, termasuk kelompok anak cucu dari Wali Songo sudah melakukan tes DNA J1. Itu adalah bangsa Arab, keturunan dari Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi klan Ba'alwi Habaib di Indonesia, hasil tes DNA-nya adalah G, yaitu Yahudi Askenazi. Ya, ada benarnya, karena mereka itu adalah orang-orangnya Belanda yang mengaku menjadi keturunan Rasulullah SAW. Jawab dulu argumen-argumen ini dalam hati kalian saat kalian membela mereka di tanah Indonesia ini, yang mereka semua sudah obrak-abrik tidak karu-karuan. Semuanya lini, hancur tidak karu-karuan. Mulai sejarah bangsa Indonesia sudah hamburadul. Sejarah NU hamburadul. Akidah NU hamburadul. Kenapa tidak? Tidak hamburadul. Rotibul Haddad itu seharusnya pakai tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau memang amalan akidah NU. Karena akidah Yaman, maka tawasulnya yaitu kepada Habib Faqih Al-Muqaddam. Itu jujur saja, kita kecolongan. Bahkan yang terakhir ini yang kecolongan yaitu logo Lazis di Rakernas. Itu persis logo 212. Padahal 212 ini adalah kelompok ekstremis yang memusuhi NU. Kalau usut punya usut, ternyata ketua Lazisnya itu adalah Al-Bahar. Al-Bahar dari kalangan Ba'alwi. Sungguh mengejutkan, sungguh meresahkan bagi kami orang NU. Semangat di Lazis yang tadinya 100 turun drastis jadi 10%, karena di dalam Lazis ternyata dipimpin oleh seorang Ba'alwi, yang mana di kondisi saat ini kalau kita masih percaya pada Ba'alwi, itu dipertanyakan siapa dia yang masih percaya itu. Kalau tidak menantunya, ya besannya antara itu atau gurunya itu terlanjur berguru. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga semua yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini bisa menjadi pelajaran terbaik untuk kita, keluarga kita, bahkan orang-orang di sekitar kita perlu diselamatkan dari kejahatan-kejahatan Ba'alwi di seluruh Indonesia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.